Selamat siang pemirsa, Anda kembali terhubung dalam Kilas Nusantara Siang yang siap membawakan Anda 3 berita terkini dari penjuru negeri untuk menemani waktu rehat siang Anda. Kita awali berita siang ini dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan pemerintah akan melakukan rehabilitasi mangrove di tanah air pada tahun 2021 sebanyak 34.000 hektar. Guna memperbesar kontribusi penyerapan emisi karbon. Selanjutnya, guna memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, Kementerian Pemuda dan Olahraga meluncurkan Bulan Pemuda dan juga Pesantrenpreneur 2021 yang akan melibatkan 13 pesantren dan 4.000 santri. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat Musamus atau rumah semut raksasa di kawasan Wasur, Kabupaten Merauke, Papua. Karena keunikannya ini, Musamus kini menjadi salah satu ikon Kabupaten Merauke. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Letaknya ini kan pada posisi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono, serta masyarakat. Presiden Joko Widodo pada 28 September melakukan penanaman mangrove di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dia berharap rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pengendalian abrasi, mendukung ekowisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Hal itu juga sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan iklim dunia, di mana pemerintah akan melakukan rehabilitasi hutan mangrove tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tapi juga di seluruh tanah air. Mengingat hutan mangrove menyimpan karbon 4-5 kali lipat daripada hutan tropis daratan, sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. Dan ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia. Dan di 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh tanah air sebanyak 34.000 hektar. Kegiatan rehabilitasi mangrove di Bengkalis dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektar dengan melibatkan masyarakat lokal. Penanaman yang dilakukan Presiden di Pantai Wisata Raja Kecik sendiri dilakukan di lahan seluas 7 hektar. Kerusakan mangrove di Indonesia tercatat kurang lebih 600.000 hektar dan pemerintah menargetkan upaya rehabilitasi selesai pada tahun 2024. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Pemuda dan Olahraga Selasa 28 September meluncurkan Bulan Pemuda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 yang diperingati pada 28 Oktober mendatang. Peluncuran Bulan Pemuda secara hybrid ini dijalankan bersamaan dengan meluncurkan Pesantrenpreneur 2021 yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda melalui pesantren. Pesantrenpreneur 2021 melibatkan 13 pesantren dengan santri sebanyak 4.000 orang. Dalam acara yang digelar daring dan luring tersebut, Menpora Zainuddin Amali mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini memilih tema spesifik, yaitu pertumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Oleh karena itu, peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 ini kami berkonsentrasi untuk menumbuhkan minat kewirausahaan di kalangan pemuda. Kita tahu bahwa salah satu ukuran kemakmuran, kesejahteraan satu bangsa adalah persentase dari seberapa persen masyarakatnya yang bergerak di bidang kewirausahaan. Terbentuknya Bulan Pemuda dan Pesantrenpreneur 2021 ini mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pada kesempatan ini saya apresiasi kepada Kemenpora yang membuat acara luar biasa dan mendukung dan menjadikan pondok pesantren menjadi pusat ekonomi kerakyatan. Erlangga mengingatkan para santri untuk dapat memanfaatkan peluang terjun ke industri makanan dan minuman sebab selama pandemi COVID-19, industri tersebut dapat bertahan bahkan terus meningkat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Papua menyajikan jutaan cerita unik hingga keanekaragaman yang mengagumkan. Seperti halnya Musamus yang berada di Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke ini. Ratusan hingga ribuan musamus berukuran lebih dari 2 kali tubuh manusia terhampar di tengah savana, sehingga menambah kesan eksotis di wilayah paling timur negeri ini. Warga asli Papua dari suku Marin biasa menyebut mahakarya alam ini sebagai Musamus yang berarti rumah semut. Meski disebut rumah semut, Musamus sebenarnya merupakan rumah hewan sejenis rayap. Koloni rayap tersebut yang menjadi arsitek bangunan kerucut yang dibuat dari tanah dan rerumputan kering tersebut. Karena keunikannya ini, Musamus kini menjadi salah satu ikon dan tujuan utama wisata di Kabupaten Merauke. Untuk menarik wisatawan saja sih sebenarnya, untuk datang lihat. Karena kebanyakan orang kalau lewat secara apa, biasa aja begitu lihatnya, ini kayak buatan manusia. Padahal ini asli alam. Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua, namun sedikit terganggu oleh aktivitas manusia. Hal itu dikarenakan masyarakat adat tinggal di kawasan Taman Nasional tersebut dan memiliki hak ulayat hutan adat. Mahakarya alam Merauke ini selayaknya senantiasa dilestarikan karena menjadi satu-satunya di tanah air. Dari Kabupaten Merauke, Papua, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, selalu perbarui informasi Anda melalui tayangan Kilas Nusantara atau dengan mengunjungi laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Kami akan kembali lagi sore nanti dengan membawa kabar perkembangan penanganan pandemi di tanah air melalui Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pemirsa dan sampai jumpa.